Hai Church, Shalom, jumpa lagi dalam program Aku dan Keluargaku. Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan pasangan suami istri. Kalau seorang anak adalah anugerah, maka anak itu bukanlah beban dalam kehidupan orang tua. Anak adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita yang patut kita syukuri. Nah, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang tua, yaitu dengan bertanggung jawab dalam mempersiapkan anak-anak untuk berada di dalam rencana Tuhan. Dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, kata didiklah berasal dari bahasa Ibrani kanak, yang artinya mengabdikan dan juga bisa berarti melatih. Saudara, ternyata mendidik itu seperti seorang yang sedang melatih. Seorang pelatih adalah seorang yang handal dalam bidangnya. Misalnya dia seorang pelatih olahraga, maka dia adalah seorang bekas dari atlet yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan atlet yang baru secara fisik dan mental mereka, supaya mereka itu punya teknik, punya strategi, dan punya fisik mental yang benar ketika mereka menghadapi pertandingan. Sehingga pertandingan yang dihadapi itu dapat dimenangkan dengan cara yang tepat. Nah, keberhasilan seorang anak dalam kehidupan pribadinya bukan melulu soal kesuksesan. Tapi anak-anak bisa dikatakan seorang anak yang berhasil ketika mereka memiliki kehidupan yang dewasa, hidup di dalam kebenaran, memiliki cara hidup yang benar, pikiran yang benar. Dan hal ini bisa terjadi karena orang tua yang bertanggung jawab di dalam melatih anak-anak mereka untuk memiliki kehidupan yang benar. Pikiran yang benar, sikap yang benar tidak dapat hanya diberikan lewat teori, saudara. Tetapi untuk memiliki anak dengan hidup dalam kebenaran, maka orang tua harus memberi teladan. Jadi teladan ini berbicara jauh lebih kuat dibanding kata-kata motivasi, dibanding kata-kata bijak yang disampaikan kepada anak. Percuma kalau saudara mengajar anak tentang kasih, kalau sebagai seorang ayah, saudara tidak mengasihi istri saudara. Saudara tidak akan bisa menuntut anak saudara untuk menjadi anak yang taat. Kalau sebagai seorang istri, saudara tidak menjadi istri yang tunduk kepada suami. Bagaimana anak belajar untuk bisa hidup dengan mengasihi orang lain kalau setiap hari yang dia dengar adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang membentak yang dia dengar setiap hari. Sekalipun saudara pakai firman Tuhan untuk berbicara, tapi kalau ketika menyampaikan perkataan-perkataan yang saudara sampaikan kepada anak-anak saudara adalah perkataan yang kasar, perkataan yang membentak, maka anak-anak saudara tidak akan melihat firman Tuhan itu sebagai firman yang harus diikuti. Tetapi mereka akan melihat firman Tuhan adalah hukum yang mengekang kehidupan mereka. Itu sebabnya kenapa sih anak-anak tidak suka firman Tuhan. Anak-anak tidak suka membaca Alkitab. Karena mereka berpikir bahwa itu adalah aturan-aturan, itu adalah hukum-hukum yang akan mengekang kehidupan mereka. Tapi kalau orang tua menjadi teladan di dalam kehidupan mereka, lewat perbuatan mereka, melihat bagaimana seorang ayah yang mengasihi istrinya. Bagaimana melihat seorang mamah yang bisa
tunduk kepada suaminya, yang tidak memberontak kepada suaminya. Maka anak-anak akan belajar bagaimana mereka dapat hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Anak-anak tidak akan melihat firman Tuhan yang menjadi hukum yang sangat menakutkan di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka akan melihat bahwa firman Tuhan adalah hukum yang akan mengubah hidup anak-anak ini menjadi hidup di dalam kebenaran. Saudara, ada satu peristiwa di dalam Alkitab. Kita masih belajar dari keluarga Lot. Bagaimana keluarga Lot ini lolos dari hujan api yang dari Tuhan. Tapi tidak semua keluarga Lot lolos. Hanya Lot dan kedua anaknya perempuan yang lolos dari api Tuhan. Ada satu peristiwa di dalam Kejadian pasal 19 ayat 31 sampai 32 dikatakan demikian. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Saudara, dua anak perempuan Lot dididik dalam tradisi yang kuat. Sehingga dua anak perempuan Lot ini adalah perempuan-perempuan, Alkitab katakan, belum dijamah oleh laki-laki. Hal ini disampaikan oleh Lot ketika orang laki-laki seluruh isi kota itu mengepung rumah Lot, di mana Lot melindungi dua orang tamunya yang hari itu menginap di rumahnya. Lot berkata kepada laki-laki yang mendesak supaya dua orang itu dikeluarkan untuk mereka pakai. Kata pakai di sini adalah untuk mereka berhubungan seks dengan tamunya Lot. Tapi Lot berkata, "Aku punya dua anak perempuan yang belum dijamah laki-laki." Itu artinya bagaimana Lot mengajari anaknya untuk hidup memegang tradisi. Tapi kenapa ketika pada peristiwa di mana mereka lolos dari api Tuhan dan mereka tinggal di kota, di tempat di mana tidak ada laki-laki sepertinya, dan dua anak perempuan Lot ini berkata satu dengan yang lainnya, "Tidak ada laki-laki lagi. Mari kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan." Saudara, ini peristiwa yang sangat mengerikan sekali. Karena anak-anak perempuan memperkosa ayah mereka demi menghasilkan keturunan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Lot sangat konsen dengan yang namanya tradisi. Tapi dia lupa untuk mengajari anaknya hidup di dalam kebenaran. Sehingga anak-anak ini hidup seperti apa yang dilakukan oleh Lot. Lot menyerahkan dua anaknya kepada laki-laki yang hari itu mengepung rumahnya. Dan peristiwa ini dilihat oleh dua anaknya. Sehingga ketika kedua anaknya melihat ada persoalan, tidak ada laki-laki di tempat di mana mereka tinggal, maka mereka punya pikiran yang sama. Mereka punya rencana untuk memperkosa ayah mereka supaya mereka memiliki keturunan. Saudara, ini yang terjadi kalau kita tidak memberi teladan yang baik kepada anak-anak kita. Tanggung jawab yang paling utama dalam hidup orang tua adalah menjadi teladan bagi anak-anak untuk memiliki iman yang tidak tergoyahkan kepada Yesus di tengah situasi dunia yang penuh dengan tantangan dan kejahatan ini. Bahkan teladan kita akan menjadi sebuah lingkaran yang tidak akan terputus sampai generasi yang akan datang. Sehingga generasi-generasi di bawah kita adalah generasi-generasi yang hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-7 berkata demikian. "Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu." Saudara, jangan berharap anak-anak saudara akan menghormati saudara kalau saudara tidak menghormati anak-anak saudara. Saudara jangan berharap anak-anak saudara akan mengasihi saudara
Kalau saudara tidak mengasihi anak-anak saudara, mungkin saudara berkata, aku mengasihi anak-anak. Tapi saudara tidak pernah memberikan waktu saudara, memberikan doa saudara untuk mereka. Saudara mengasihi mereka hanya sebatas saudara memberikan kebutuhan fisik atau kebutuhan jasmani mereka. Tetapi secara rohani, secara jiwani, saudara tidak pernah menyentuh hidup anak-anak ini. Maka kasih saudara adalah kasih hanya sebatas kulitnya saja. Tetapi saudara tidak pernah menyentuh kedalaman kehidupan anak-anak saudara. Itu sebabnya kenapa ketika mereka dewasa, mereka tidak menjadi anak-anak yang mengasihi saudara. Karena kasih saudara hanya sebatas kulit saja. Tapi secara kedalaman, saudara tidak pernah menyentuh hidup mereka dengan kasih. Anak-anak adalah anak-anak peniru yang ulung di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi mereka, mencintai mereka dengan tulus, maka ketika mereka dewasa, saudara, tanpa kita minta, tanpa kita berbicara, kita tidak perlu menuntut mereka, maka mereka akan menjadi anak-anak yang mengasihi kita. Mereka akan menjadi anak-anak yang perhatian dengan kita ketika mereka dewasa. Mereka akan meniru apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan mereka. Sekalipun mulut kita berkata-kata dengan perkataan yang terbaik, dengan firman Tuhan, tapi kalau sikap tindakan kehidupan kita tidak menjadi teladan dalam kehidupan mereka, maka percuma firman yang kita sampaikan dalam kehidupan mereka, kata-kata baik yang kita berikan dalam kehidupan mereka. Karena kita harus bersungguh-sungguh dalam pengajaran kita dan dalam perbuatan baik kita untuk anak-anak kita. Bukan guru di sekolah atau teman mereka bermain yang akan memberi teladan di dalam kehidupan anak-anak. Tetapi kita sebagai orang tua yang akan menjadi teladan. Itu sebabnya ketika kita menjadi teladan, kita harus melatih anak-anak kita. Seorang pelatih bukanlah seorang yang jauh dari kehidupan anak-anak, tetapi pelatih adalah seorang yang dekat dengan anak-anak yang dilatihnya. Dia akan kenal dengan anak-anak yang dilatihnya. Bagaimana anak-anak ini memiliki skill, memiliki teknik, memiliki keterampilan, bahkan mental sebagai seorang yang menang di dalam pertandingan. Demikian pula orang tua, mari didik, mari latih anak-anak kita. Firman Tuhan di dalam Amsal 29 ayat yang ke-17 berkata, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara, inilah yang akan terjadi kalau kita melatih anak-anak kita. Maka anak-anak itu tidak akan pernah jadi beban dalam kehidupan kita. Tetapi anak-anak itu akan menjadi anugerah yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Sekalipun saudara, mungkin anak kita bukanlah anak yang sempurna. Anak kita penuh dengan kelemahan. Mungkin secara fisik mereka punya kekurangan. Mungkin secara kepandaian mereka tidak seperti anak-anak yang lain. Tetapi sekali lagi, anak kita bukan beban, tetapi sebuah anugerah. Kalau kita sebagai orang tua, kita mempraktekkan firman Tuhan, yaitu kita sebagai pelatih, kita melatih anak-anak kita mendidik anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan tentram, kita akan sukacita karena kita sudah melatih anak-anak kita seperti yang firman Tuhan katakan. Bukan lewat kata-kata saja, tapi lewat cara kita hidup, lewat cara kita berpikir, lewat cara kita bertindak. Dan kita akan menikmati bagaimana anak-anak ini akan membawa ketentraman dan sukacita dalam kehidupan kita. Ketika kita melatih anak-anak kita, maka kita akan melatih generasi-generasi ke depan yang akan menjadi generasi yang takut akan Tuhan.
Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pelatih bagi anak-anak saudara. Jangan berhenti, jangan tertekan, jangan takut dengan apa yang kita hadapi untuk anak-anak kita ke depan. Kalau kita didik, kita latih seperti yang firman Tuhan katakan. Dan lewat cara kita hidup seperti yang Tuhan inginkan. Saya percaya ketentraman dan sukacita akan menjadi milik saudara ketika saudara sudah lanjut usia. Karena saudara melihat generasi-generasi saudara adalah generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan. Yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepalamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau mengajari kami bagaimana kami hidup sebagai orang tua yang melatih anak-anak kami. Untuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang hidup memiliki iman yang tangguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka memiliki iman yang tangguh, maka mereka akan menjadi pemenang-pemenang di tengah tantangan dunia, di tengah situasi dunia yang jahat. Tetapi mereka tetap dapat hidup menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau menyerahkan hari ini seutuhnya kepada Tuhan. Jadikanlah kami sebagai orang tua yang dapat melatih anak-anak kami menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam program Aku dan Keluargaku. Saya berdoa program ini akan memberkati saudara, menjadikan saudara keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.